Politisi PDIP Bambang Suryadi menolak pencalonan dirinya sebagai wakil bupati. Politisi Partai Demokrat Sudarsono paling awal deklarasi calon wali kota Metro. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Ramainya bursa kandidat kepala daerah hingga deklarasi calon bupati dan wali kota menjadi sajian utama hari ini. Sejumlah politisi berpengalaman seperti Bambang Suryadi dan Sudarsono mengincar kursi nomor 1 sebagai harga mati. Bambang Suryadi mengincar Bupati Lampung Tengah, sementara Sudarsono bahkan sudah mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota Metro. Sejauh mana sebenarnya kesiapan mereka mengenai Pilkada 9 Desember? Pemirsa, bersama saya Deli Adelia, inilah iNews Lampung selengkapnya. Mantan Ketua DPC PDIP Lampung Tengah, Bambang Suryadi memastikan maju pada pemilihan kepala daerah pada 15 Desember mendatang. Namun Sekretaris Komisi 1 DPRD Lampung ini tidak mau menjadi ban serep jika terpilih dalam pilkada mendatang. Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bambang Suryadi bakal maju sebagai calon wakil Bupati Lampung Tengah. Ia memutuskan untuk mencalonkan diri karena mendapatkan dorongan dari kader partai dan mewakili masyarakat dari wilayah timur Lampung Tengah. Dari semua calon yang maju sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah, hanya Bambang Suryadi yang berasal dari wilayah timur Lampung Tengah. Sementara jumlah penduduk di Lampung Tengah 50% berada di wilayah tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini tahu diri dalam pencalonannya. Pemilihan kepala daerah butuh dana besar sementara dia tidak memilikinya. Karena dorongan masyarakat dan kader ia maju dan memilih sebagai wakil. Masalah calon yang akan menjadi pasangannya, Bambang menyerahkan sepenuhnya kepada partai. Namun ia berharap sebagai warga pendatang dia berkeinginan berpasangan dengan orang asli daerah Lampung Tengah. Lampung Tengah ini kan bineka. Ada asli, penduduk asli, ada pendatang gitu. Dan 70% penduduk Lampung Tengah itu adalah pendatang dari semua suku. Kalau ibaratnya saya sebagai seorang pendatang dari Jawa, ya saya berharap yang akan meminang saya itu orang asli. Saya ini sadar diri, saya tidak akan nyalon orang nomor 1. Karena saya nggak punya duit. Apabila saya dipercaya orang bahwa saya itu harus berguna, jangan sampai saya dicalonkan jadi wakil bupati, ternyata saya cuma jadi ban serep. Kalau mobil itu baru kan sial, 5 tahun belum tentu dipakai itu. Tentang peluang berpasangan dengan Musa Ahmad, Sekretaris Komisi 1 DPRD Lampung ini mengaku tidak mungkin. Sebab Musa sudah mendeklarasi diri berpasangan dengan Mudianto Thoyib. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Kisru kepengurusan mengancam Partai Golkar dan P3 tidak bisa ikut pemilihan kepala daerah. Dua kubu Golkar maupun P3 masing-masing mengeklaim berhak mengajukan calon. KPU Lampung menunggu keputusan Kemenkumham untuk memastikan pengesahan pencalonan. Kepengurusan Partai Golkar terpecah menjadi kubu Abu Rizal Bakri, hasil Munas Bali, dan Agung Laksono, hasil Munas Jakarta. P3 juga diwarnai dualisme kepengurusan, yaitu kubu Yan Farid serta kelompok Muhammad Romahur Muzi. Kisru kepengurusan berdampak ancaman absen dalam Pilkada serentak 9 Desember. Pilkada mensyaratkan pengajuan calon berdasarkan keabsahan partai, sementara dua kubu Golkar maupun P3 mengklaim sama-sama sah. DPR memberikan 3 rekomendasi penyusunan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Peraturan ini mendorong Golkar dan P3 islah serta keabsahan berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Anggota KPU Lampung Tio Aliansah mengakui peraturan KPU masih menjadi perdebatan, terutama keabsahan kepengurusan parpol berdasarkan keputusan Menkumham. Provinsi kemudian ini ya di draft PKPU pencalonan saat ini masih terjadi perdebatan terkait dengan pencalonan, draft PKPU pencalonan.
Tetapi kalau di dalam draft itu kita baca bahwa kepengurusan partai politik yang disahkan oleh Menkumham itu yang menjadi acuan. Artinya nanti situ diatur bahwa Menkumham akan menyerahkan kepengurusan yang sah kepada KPU, kemudian nanti KPU akan menyerahkan kepengurusan yang sahnya kepada KPU provinsi, kemudian KPU pengurus partai politik juga itu nanti akan menyerahkan kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi yang sah kepada KPU, sehingga nanti itu yang menjadi acuan kita. Karena keabsahan Golkar dan P3 masih menunggu putusan inkrah, KPU mengerjakan peraturan KPU yang dapat diselesaikan lebih dulu, termasuk berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Mantan Ketua DPRD Metro, Sudarsono mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wali kota Metro periode 2015-2020. Ia didukung Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Rido Fikardo, serta 5 bakal calon wakil wali kota. Hanya beda-beda sedikit. Deklarasi pencalonan Sudarsono di lapangan Samber Metro Minggu malam dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Rido Fikardo, Ketua DPC dan kader. Pengurus Partai Hanura serta Ormas turut hadir. Deklarasi dimeriahkan pergelaran wayang kulit. Sudarsono merupakan kader internal Partai Demokrat. Ia menyampaikan visi kepemimpinan 5 tahun mendatang. Sebanyak 5 bakal calon wakil wali kota siap menjadi pendamping, yaitu Taufik Hidayat, Roli Pola, Supriyadi, Al-Muheri Ali Paksi, dan Mega Sari. Kami mengundang. Insya Allah saya tetap akan membantu Mas Darsono walaupun saya tidak mendampingi. Amin ya rabbal alamin. Integritas. Siap mendampingi dan siap membantu. Amin ya rabbal alamin. Ini saya pasti tetap akan mendukung Mas Darsono. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Mekanisme pencalonan kepala daerah masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Rido Fikardo, menyatakan pencalonan ini mempertimbangkan popularitas, elektabilitas, serta hasil survei. Sebagai Ketua DPC Demokrat Metro, Sudarsono mendapat angin segar. Rido Fikardo menilai rekam jejak Sudarsono cukup mengembirakan. Terbukti perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilu legislatif lalu cukup signifikan. Dari Metro, Abdul Wahab melaporkan. di hadapan Pak Rido ini. Pemirsa, hingga Senin siang, kapal KMP Mutiara Persada yang kandas di Selat Sunda belum bisa ditarik ke Pelabuhan Bakauni. Dengan begitu, muatan kendaraan di lambung kapal belum bisa dievakuasi. Hingga saat ini, ratusan penumpang yang dievakuasi masih berada di Pelabuhan Bakauni. KMP Mutiara Persada dari Pelabuhan Bakauni menuju Pelabuhan Merak kandas di sekitar alur keluar dekat Pulau Kandang Balak, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Minggu malam. Diduga kapal kandas akibat angin kencang yang menerpa wilayah Pelabuhan Bakauni. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Sudarsono mengeklaim dapat restu Rido Fikardo untuk maju dalam Pilkada Kota Metro. Tetaplah bersama kami. Nikmati spesial promo potongan poin VIP Anda dengan menukarkan 100 poin VIP dengan 10 pack Indomie Soto Lamongan atau 50 poin VIP dengan 2 pack pasta gigi Pepsodent. Promo ini berlaku hingga 30 April 2015. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Sponsor, belanja nyaman, belanja hemat. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Metro Sudarsono mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota Metro periode 2015-2020 dengan optimisme tinggi. Ia maju dengan mantap setelah mendapat restu Ridho Fikardo. Mantan Ketua DPRD Kota Metro Sudarsono paling awal mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota. Deklarasi diawali dengan konvoi ribuan kader dan simpatisan. Konvoi menempuh rute jalan protokol dan berakhir di lapangan Samber. Agenda pokok minggu malam dimeriahkan pentas seni tradisional. Sudarsono mencalonkan diri dengan mantap. Setelah mendapat restu Ketua DPD Partai Demokrat sekaligus Gubernur Lampung Ridho Fikardo, ia optimis menduduki kursi wali kota dengan mengusung visi kota pendidikan berbasis niaga dan ekonomi kreatif. Jangan pernah merasa menang duluan, karena itu akan membuat kelengahan akan menimbulkan kelemahan akan membawa kekalahan, dan kekalahan akan membuat penderitaan. Deklarasi pencalonan Sudarsono ditutup dengan pentas wayang kulit semalam suntuk. Pagelaran ini menampilkan pelawak Irun. Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengunjungi Gria Metro Unggul Metro Utara Sabtu lalu. Ia mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan serta karakter kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan dihadiri Ketua DPP PKS Wilda Sumatera Khairul Anwar, anggota fraksi PKS DPRD Kota Metro serta para kader. Materi sosialisasi meliputi ideologi Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPR, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hidayat Nur Wahid hadir bersama anggota DPR RI Abdul Hakim. Wakil rakyat ini bakal maju sebagai calon wali kota Metro periode 2015-2020. Sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid juga menyosialisasikan karakter kepemimpinan calon kepala daerah seperti Abdul Hakim. Pemahaman 4 pilar kebangsaan tidak terlepas dari berbagai tantangan berbangsa dan bernegara. Hidayat Nur Wahid mengharapkan masyarakat bukan sebatas mengetahui ideologi, namun wajib mempertahankan eksistensi sampai kapanpun. Pengaruh global dan gangguan apapun tak boleh memecah belah bangsa Indonesia. Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN memberikan insentif Rp125.000 kepada seluruh pengurus posyandu di 20 kecamatan. Dengan bantuan ini, pelayanan kesehatan diharapkan meningkat. Kalau ini kan biasanya pokmas ini. Wali Kota Herman HN memprioritaskan sejumlah program seperti kesehatan dan pendidikan gratis, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Kesehatan gratis sangat membantu warga kelas menengah ke bawah. Warga dapat berobat ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, serta puskesmas. Pemerintah juga meningkatkan pelayanan posyandu, termasuk menambah fasilitas serta insentif petugas. Wali Kota Herman HN menginginkan seluruh posyandu di 20 kecamatan tuntas melayani balita, ibu hamil hingga lanjut usia. Aja ya. Oke. Herman HN menjanjikan bantuan meja, kursi, serta fasilitas pelayanan lainnya pada tahun 2016. Bantuan ini melalui proses pengajuan APBD. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Masyarakat Kampung Kalisari, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah mengadakan gotong royong menimbun jalan rusak dan berlubang. Pada kegiatan sosial tersebut, Wakil Bupati Mustafa berbaur dengan warga memperbaiki jalan rusak. Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa ikut bergotong royong bersama warga untuk menimbun lubang jalan. Mustafa tak canggung mengangkat cangkul untuk meratakan tanah dan batu. Kegiatan gotong royong ini dipusatkan di Jalan Kampung Kalisari, Kecamatan Kalirejo. Ratusan warga bersama TNI dan Linmas bahu-membahu memperbaiki jalan kampung yang rusak. Mustafa menyatakan gotong royong yang dikerjakan bersama masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kecintaan warga kepada daerah masing-masing. Kita akan perbaiki jalan negara, jalan provinsi yang rusak di Lampung Tengah. Karena kita nggak akan biarkan jalan-jalan ini rusak, termasuk jalan-jalan yang lain. Oleh karena itu nggak akan mungkin diselesai. Maka saya minta keterlibatan masyarakat semuanya ikut serta gotong royong memperbaiki jalan kita. Harapan kita ke depan. Gotong royong juga wujud nyata keinginan warga untuk ikut ambil bagian dalam perubahan yang sedang dilakukan di Lampung Tengah.
Semua jalan baik jalan kampung, jalan provinsi maupun jalan negara diperbaiki bersama. Amir Mahmud dan Mujahid Billah melaporkan. Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa meresmikan Kampung Sukanegeri Kecamatan Bangunrejo. Peresmian kampung dapat mempercepat pembangunan serta memperpendek rentang kendali birokrasi. Kampung Sukanegeri Kecamatan Bangunrejo merupakan hasil pemekaran kampung induk Sukanegara. Peresmian Sukanegeri sekaligus menunjuk Camat Bangunrejo Eko Sumarsono sebagai pejabat kepala kampung. Mustafa berharap peresmian Kampung Sukanegeri dapat mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali birokrasi. Ia mengajak masyarakat bersinergi untuk menciptakan perubahan dan kemajuan Lampung Tengah. Adalah acara pemekaran kampung menjadi kampung definitif, yaitu Kampung Sukanegeri, di mana di Lampung Tengah itu ada penambahan 7 kampung definitif yang sekarang menjadi ranahnya kampung yang... Peresmian Kampung Sukanegeri dihadiri anggota DPRD Lampung, Suryadi, Inspektorat Hasan Basri, dan Uspika Bangunrejo. Amir Mahmud dan Mujahid Billah melaporkan. Pembangunan jalan tol Sumatera ruas Bakauni Terbanggi Besar bakal melintas 4 kecamatan dan 14 kampung di Lampung Tengah. Pemerintah bersama tim pembebasan lahan tol melakukan sosialisasi dengan pemilik lahan. Jalur tol Bakauni Terbanggi Besar bakal menggunakan lahan warga Lampung Tengah seluas 688 hektar. Lahan ini meliputi 14 kampung di 4 kecamatan. Pemerintah dan tim pembebasan lahan Kementerian Pekerjaan Umum mengajak warga Lampung Tengah mendukung pembangunan jalan tol. Sosialisasi sempat diwarnai ketegangan. Staf ahli Gubernur Bidang Pembangunan Zaini Nurman memberikan pengertian secara luas. Pemilik lahan akhirnya sepakat mendukung jalan tol. Asisten pemerintah Lampung Tengah Ahmad Azhar memastikan jalan tol juga demi kepentingan rakyat. Pertama, kedua, masyarakat Ibu Juli langsung ke Heri Gunawan Juli Karaneda dan tadi Yukung Pembangunan awal jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar dengan sistem 2 jalur terdiri 4 jalur, lebar lahan sekitar 120 meter. Amir Mahmud dan Ferry Syaputra melaporkan. Dari Provinsi Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Bupati Lampung Utara kembali mutasi 146 pejabat eselon dengan alasan pencegaran. Ikuti informasinya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan seru dengan tamu yang tak terduga, membahas topik seru seputar Lampung. Birokratnya korup, udah tuh legislatifnya juga ngawur gitu. Tamu hari ini hadir menemani rehat sore Anda pada hari ini, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Gerbong pemerintahan Kabupaten Lampung Utara kembali bergeser. Bupati Agung Ilmu Mangkunegara memutasi 146 pejabat eselon 2 hingga 4. Ia meminta mutasi tidak dianggap sebagai kebijakan negatif. Saya ingin semua yang Mutasi 146 pejabat struktural pemerintah Kabupaten Lampung Utara meliputi 12 pejabat eselon 2, 54 eselon 3, dan 80 eselon 4. Para pejabat terkena mutasi antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Pertanian, Perhubungan, Kehutanan, Dispenda, Dinas Pasar, serta Inspektorat. Asisten dan staf ahli juga terkena mutasi. Agung Ilmu Mangkunegara menyatakan mutasi sebagai penyegaran dan memotivasi pejabat secara profesional. Pindah tugas ini tidak perlu diartikan sebagai kebijakan negatif berdasarkan ketidaksenangan terhadap seseorang. jawab tantangan dari saya bahwasannya harus bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh semangat untuk memajukan Kabupaten Lampung Utara tercinta. Bupati berhak memutasi pejabat sesuai tujuan efektivitas dan efisiensi pelayanan masyarakat. Mutasi selalu berdasarkan undang-undang. Jimmy Irawan dan Rozi Ardiansah melaporkan. Kabupaten Tulang Bawang Barat kini berusia 6 tahun. Meski baru lepas balita, Bupati Tuba Barat, Umar Ahmad bertekad menjadikan daerah otonomi baru tersebut sejajar dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung. Bupati Tuba Barat Umar Ahmad menyampaikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pemerintah pada saat menghadiri paripurna HUT ke-6 Tulang Bawang Barat di gedung DPRD beberapa waktu lalu. Sejak resmi menjadi daerah otonomi baru 6 tahun lalu, banyak pembangunan berbagai bidang di Tulang Bawang Barat telah dicapai. Namun Bupati Umar Ahmad mengakui masih banyak masalah yang harus dibenahi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Bupati Umar Ahmad mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama aparatur pemerintahan dan DPRD Tulang Bawang Barat, menjadikan peringatan HUT ke-6 kabupaten ini sebagai momentum meningkatkan kinerja pembangunan. Rapat paripurna istimewa HUT ke-6 Tulang Bawang Barat ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Umar Ahmad dan diberikan kepada Wakil Bupati dan Ketua DPRD. Amir Mahmud dan Riko melaporkan. Waikanan menggelar pesta rakyat Buali untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-16 pada hari ini. Buali merupakan tradisi leluhur berupa menangkap ikan beramai-ramai setiap menginjak musim kemarau. Pesta rakyat Buali mengundang antusiasme masyarakat. Ratusan anak-anak hingga dewasa berebut menangkap ikan di kolam. Peserta berhak mendapat uang tunai jika berhasil menangkap ikan berpita merah. Sesuai peraturan, penangkapan ikan hanya mengandalkan tangan kosong. Meski begitu, ada saja peserta diam-diam menggunakan alat tangkap. Menangkap ikan di tengah ratusan peserta ternyata lebih mudah. Ya, mabuk sendiri, nangkap, nyamperin. Pesta Buali tak ubahnya festival budaya. Sekda Waikanan Bustami Hadori mengatakan nenek moyang telah mentradisikan penangkapan ikan atau buali selama berabad-abad. Tradisi ini tergelar setiap menginjak musim kemarau. Orang tua dulu sebelum-sebelumnya, kalau dia sudah air masuk kemarau, itu di lubung-lubung itu nangkap ikan gembiraan kan, gembiraan. Jadi ini dalam hari ulang tahun Waikanan, gembiraanlah masyarakat dalam bentuk menangkap ikan. Pesta Buali menggunakan kolam berukuran sedang. Warga begitu bersemangat karena panitia telah menebar 3 ton ikan mas. Mandi lumpur pun rela mereka hasil tangkapan bisa dibawa pulang. Dari Waikanan, Dianti Rasta melaporkan. Malam religi bersama grup Gending Solawat turut mengisi hari ulang tahun ke-16 Kabupaten Waikanan di Islamic Center Belambangan Umpu. Acara bernuansa Islamik ini dapat meningkatkan kehidupan beragama. Malam religi Gending Solawat asal Pringsewu memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Waikanan. Pergelaran berisi tausiah dengan iringan musik Islami. Kolaborasi seni dan dakwah membuat larut seluruh para penonton. Pentas kali ini tampak berbeda, terutama kemasan musik Islami dengan sentuhan campur sari.
Malam religi mengikat penonton sejak pembukaan hingga pentas usai. Bupati Bustami Zainuddin maupun Sekda Bustam Hadori pun tak beranjak. Bupati merasa gembira karena acara malam religi membawa warna lain. Anak-anak hingga orang tua terhibur sekaligus mendapatkan tuntunan keagamaan. Materi tontonan bukan sekedar keislaman, namun membahas sejarah Kabupaten Waikanan. Dengan kita melaksanakan kegiatan ini, ada nuansa keagamaannya yang bisa ditampilkan juga dalam kegiatan ini. Jadi bukan hanya kegiatan, tapi juga mengapresiasi daripada komunitas-komunitas pondok-pondok. Acara bertemakan religi dapat mendorong warga memperkokoh keimanan dan terhindar dari hura-hura. Masyarakat Waikanan sekaligus mengenang jasa tokoh-tokoh pendiri kabupaten. Dari Waikanan, Dian Pirasta melaporkan. Sekitar 250 anggota komunitas sepeda Lampung Selatan mengikuti olahraga sepeda santai dari kantor bupati mengelilingi Gunung Rajabasa. Ajang ini menjaga kebugaran serta silaturahmi komunitas olahraga. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung sore ini. Jangan lewatkan tayangan berikutnya berita-berita hukum dan kriminal dalam program Cekal. Saya Deli Adelia dan kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Bupati Lampung Selatan Riko Menoza melepas sepeda santai keliling Gunung Rajabasa di halaman kantor Bupati Minggu pagi. Ajang olahraga ini lebih menyehatkan dibanding sejenis Car Free Day karena menempuh rute alam dan kawasan wisata kaki Gunung Rajabasa. Sepeda santai menyertakan sedikitnya 250 anggota komunitas sepeda. Bupati Riko Menoza menekankan manfaat kebugaran dan pemasyarakatan olahraga bersepeda. Insan olahragawan Lampung Selatan juga dapat bersilaturahmi dalam suasana kegembiraan. Dengan bersepeda, tentunya kita juga menambah kebugaran dan juga bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari berbagai macam yang kita lakukan. Yang pasti pada sepeda santai bisa berkesinambungan dengan pemilihan rute berbeda-beda seperti kawasan wisata alam pegunungan, pantai, dan kawasan terpadu. Rudi Apriyadi dan Al Siswadi melaporkan.